Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan memberikan informasi mengenai kelebihan dari new Yamaha NMAX Turbo, teman-teman. Karena di video sebelumnya kan gue sudah ngebahas kekurangannya nih, yang seperti ini untuk thumbnailnya ya teman-teman. Lalu pada kesempatan video kali ini tinggal yang kelebihannya teman-teman, sesuai janji gue di video sebelumnya. Sebenarnya seharusnya uploadnya kemarin ya, cuman karena kemarin gue lagi ada kesibukan lain, sibuk banget ya teman-teman, sih lah sibuk. Jadi nggak sempet bikin konten kemarin, jadi ya uploadlah di lusanya di hari ini ya teman-teman. Pokoknya teman-teman pantau terus aja apa aja kelebihan dari new NMAX Turbo. Jadi ini bisa tambahan informasi ya buat kalian yang ingin membeli NMAX Turbo sebelum membelinya. Jadi kalau udah nonton kelebihannya, misalkan belum nonton kekurangannya, tonton aja teman-teman. Tapi itu kelebihan dan kekurangan versi Yunuro Project ya teman-teman. Oke, langsung aja tonton videonya sampai habis supaya nggak ketinggalan informasi terupdate-nya. Tapi sebelum gue lanjut teman-teman, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke teman-teman, jadi ini adalah kelebihan dari new NMAX Turbo versi Yunuro Project. Jadi ini bukan dari segi pemakaian atau impresi pemakaian ya teman-teman, ini dari kacamata pribadi aja. Jadi kalau pertama, gue suka dengan desain lampunya teman-teman. Ini bukan soal selera doang sih, karena untuk lampu utamanya pertama sudah full LED ya, ada DRL-nya juga. Lalu ada dua proyektor di bagian atas dan bawahnya teman-teman. Nah itu yang bikin keren, ada dual proyektor, pastinya lampunya bakalan terang banget teman-teman. Ditambah untuk mikanya ya, si mika headlightnya ini warnanya tuh agak gelap teman-teman, jadi seperti agak smoke gitu ya, nggak yang bening banget. Nah itu sih yang paling gue suka. Dan menurut gue ini juga kelebihan ya teman-teman dari bagian dual proyektornya itu. Selanjutnya mulai dari yang kedua dan seterusnya, ini lebih ke teknologinya ya teman-teman kelebihannya. Jadi yang kedua versi gue itu ada pada bagian speedometer. Speedometernya sudah TFT ya teman-teman, seperti kepunyaan NMAX. Dan yang NMAX Turbo itu sudah ada fitur Garmin-nya. Jadi si speedometernya ini bisa digunakan untuk map teman-teman melalui aplikasi Garmin tersebut. Nah ini merupakan terobosan pertama ya Matic 150cc yang sudah ada atau sudah bisa menggunakan fitur Google Map pada speedometernya. Ini emang touringable banget sih emang teman-teman si NMAX Turbo ini. Kelebihan selanjutnya yang ketiga yaitu pada fitur Y-Shift ya teman-teman. Jadi fitur Y-Shift-nya ini berfungsi seperti halnya motor manual teman-teman kalau ganti gigi. Jadi kalau semakin diganti ke atas gitu ya giginya, misalkan kan di sini ada 3 tipe gitu teman-teman, ada low, mid, ada high ya. Jadi untuk giginya gitu ibaratnya itu ada 3 level seperti itu. Jadi kalau semakin yang mid atau high itu bakalan akselerasinya makin jos teman-teman. Dan ini bisa berfungsi juga sebagai engine brake pada Matic teman-teman. Gokil kan, Matic punya engine brake. Wah. Dan untuk pengoperasiannya bisa dipakainya itu minimal di 3000 rpm teman-teman. Selanjutnya untuk kelebihan dari NMAX Turbo yang keempat, ini ada pada bagian aksesoris performance damper teman-teman. Jadi dengan adanya performance damper ini, motor ini bakalan lebih stabil saat dibuat nikung-nikung atau cornering ya teman-teman. Tapi untuk si performance dampernya ini cuma ada di versi yang ultimate aja. Kelima, kelebihan dari NMAX Turbo ini pada bagian fitur dual channel ABS.
Jadi udah pakai fitur ABS di kedua rodanya teman-teman. Jadi pastinya untuk sistem keamanannya bakalan lebih jos lagi. Selanjutnya untuk kelebihan yang ke berapa berarti? Yang keenam ya teman-teman. Itu pada fitur traction control system. Jadi bukan cuma sebelah doang nih. Maksudnya pabrikan sebelah yang sudah punya HSTC ya teman-teman. Tapi di sini di Garpu Tala ini juga sudah ada traction control sistemnya di NMAX ini teman-teman. Jadi dengan adanya fitur TCS ini si NMAX Turbo bisa mengurangi resiko ban belakang selip dalam kondisi jalanan yang tidak rata. Nah terakhir kelebihan dari NMAX Turbo tentu saja di bagian fitur turbonya atau Yamaha Electronic CVT-nya teman-teman. Dengan adanya teknologi YE-CVT, NMAX Turbo ini jadi ada memberikan sensasi turbo ya teman-teman. Jadi akselerasinya tuh makin jos lagi, makin galak teman-teman. Dan untuk pengoperasiannya si YE-CVT-nya itu bisa melalui fitur Y-Shift tadi teman-teman. Untuk seperti motor manual ganti-ganti giginya gitu ya. Ada 3 level yang tadi gue bilang, dari low, mid, dan high. Jadi akselerasinya semakin naik, kayak dari low ke mid itu makin kenceng, terus dari mid ke high itu makin kenceng lagi teman-teman. Dan bisa jadi engine brake juga. Wah pokoknya bener-bener cocok banget sih si NMAX Turbo ini untuk touring able teman-teman. Pokoknya udah siap touring banget, tinggal jalan. Konsumsi bensin juga ya tidak seboros motor 50 cc gitu ya teman-teman, karena memang jauh ya kalau secara cc. Jadi konsumsi BBM-nya itu bisa mencapai 40 km/an per liter teman-teman. Dengan untuk YE-CVT-nya tuh aktif gitu ya, maksudnya sering dipakai untuk akselerasi tinggi gitu teman-teman. Oke, jadi kalau menurut kalian apalagi nih kelebihan dari NMAX Turbo? Siapa tahu bisa ngebantu teman-teman yang mau beli si NMAX Turbo ini ya. Ada kelebihan apa lagi sih yang ada pada NMAX Turbo gitu kan? Silahkan berikan opini teman-teman di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai kelebihan dari new NMAX Turbo-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yuneuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.